Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji, yang saya hormati Bapak Ibu dosen pembimbing. Saya Dewi Nurbaiti, saya akan mempresentasikan proposal disertasi saya yang berjudul Pengaruh Self-Concept, Copywriting, dan Sales Promotion terhadap Impulse Buying serta implikasinya pada repurchase intention, produk snack, dan beverages secara digital pada generasi Z. Fenomena yang ada saat ini adalah di mana Indonesia saat ini memiliki populasi terbanyak didominasi oleh generasi Z, yaitu usia 15 sampai 25 tahun, kurang lebih berjumlah 27,94%, dan generasi Z ini gemar melakukan pembelian berulang dalam keperluan untuk menyenangkan dirinya sendiri. Pembelian berulang ini kebanyakan juga dilakukan pada bidang makanan dan minuman, dan hal ini dilakukannya juga untuk mengisi waktu luang secara impulsif. Kemudian, generasi Z juga senang membeli produk makanan dan minuman atau berbelanja melalui digital, di mana pada media digital tentu terdapat banyak promosi-promosi dan juga copywriting, dalam hal ini kalimat-kalimat periklanan. Dan dalam hal ini generasi Z juga memiliki konsep diri yang cukup unik, di mana mereka menjadikannya panutan, pengalaman hidup sebagai panutan, serta memiliki keunikan-keunikan gaya hidup yang lainnya. Berikut ini adalah data jumlah generasi Z tahun 2022, usia 15-25 tahun berjumlah 44.696.557 jiwa. Data ini bersumber dari www.bps.go.id. Kemudian berikut ini adalah data jenis produk, di mana barang yang paling banyak dibeli oleh generasi Z dalam waktu 1 bulan adalah makanan dan minuman. Hal ini bersumber dari hasil penelitian UMN Consulting yang dipublikasikan oleh jo.kompas.com. Berikutnya ada hasil proceeding seminar nasional juga mengatakan bahwa makanan menjadi area yang paling banyak diminati oleh generasi Z dalam menghabiskan waktunya dalam hitungan mingguan. Kemudian saya juga memiliki data di mana generasi Z paling banyak mencari informasi untuk kebutuhan berbelanjanya adalah melalui Instagram. Yang kita ketahui bersama, Instagram ini adalah media digital, dan ada alasan mengapa konsumen lebih senang berbelanja digital, bersumber dari ukmindonesia.id, adalah salah satunya tidak perlu bepergian dan juga banyaknya ragam diskon atau promosi. Berikut ini data konsep diri generasi Z, di mana ada hal yang membuat generasi Z unik, yaitu generasi Z menjadikan panutan dalam hidupnya yang menjadikan pengalamannya lebih baik, agar pengalaman hidupnya lebih baik. Kemudian ada hal-hal yang membentuk identitas generasi Z itu sendiri adalah pengalaman hidup yang membuatnya unik. Kemudian identifikasi masalah untuk penelitian ini adalah saya bagi menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama, adanya konsep diri atau kebutuhan generasi Z untuk melakukan stress release dengan cara melakukan perilaku impulsif, dalam hal ini adalah impulse buying produk makanan dan minuman. Kemudian impulse buying ini menyebabkan adanya repurchase intention yang tinggi, karena generasi Z merasa dengan melakukan impulse buying mereka telah terjadi stress release-nya. Kemudian yang ketiga, dengan repurchase intention yang tinggi, di mana produk yang paling banyak dibeli adalah snack dan beverage, maka dapat diketahui juga produk snack and beverage ini adalah produk yang kurang baik untuk kesehatan dan dikhawatirkan akan terjadi penurunan kualitas di generasi mendatang. Berdasarkan fenomena tersebut, saya mengangkat judul Pengaruh Self-Concept, Copywriting, dan Sales Promotion terhadap Impulse Buying serta implikasinya pada repurchase intention, produk snack and beverages secara digital pada generasi Z. Batasan masalah pada penelitian ini, yang pertama adalah penelitian ini menggunakan 3 variabel bebas, 1 variabel intervening, dan 1 variabel terikat, yaitu sales concept, copywriting, dan sales promotion sebagai variabel bebas, impulse buying sebagai variabel intervening, dan repurchase intention sebagai variabel terikat. Yang kedua, penelitian ini hanya membahas pola berbelanja generasi Z pada produk snack and beverage yang dilakukan secara digital. Yang ketiga, subjek pada penelitian ini adalah mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi swasta di wilayah LL Dikti 3. Yang keempat, produk pada penelitian ini, objek pada penelitian ini adalah beberapa perguruan tinggi swasta di LL Dikti 3. Dan yang kelima, rencana waktu penelitian ini adalah selama 2 tahun, dimulai dari Februari 2023 hingga 2025.
Rumusan masalah untuk penelitian ini yang pertama adalah apakah terdapat pengaruh self-concept terhadap impulse buying pada pembelian produk snack and beverages secara digital pada generasi Z. Yang kedua, apakah terdapat pengaruh copywriting terhadap impulse buying pada pembelian produk dan beverages, snack dan beverages secara digital pada generasi Z. Sampai dengan yang kesembilan, yaitu apakah terdapat pengaruh self-concept, copywriting, sales promotion, dan impulse buying terhadap secara bersama-sama terhadap repurchase intention pada pembelian produk snack dan beverages secara digital pada generasi Z. Tujuan dari penelitian ini dibagi menjadi 9 tujuan. Yang pertama adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh self-concept terhadap impulse buying pada pembelian produk snack and beverage secara digital pada generasi Z. Yang kedua, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh copywriting terhadap impulse buying pada pembelian produk snack and beverage secara digital pada generasi Z. Sampai dengan yang kesembilan, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh self-concept, copywriting, sales promotion, dan impulse buying secara bersama-sama terhadap repurchase intention pada pembelian produk snack and beverage secara digital pada generasi Z. Kegunaan penelitian ini ditinjau dari aspek teoritis. Yang pertama adalah memberikan penemuan baru tentang suatu teori terkait adanya pengaruh value atau konsep diri, dalam hal ini generasi Z, terhadap minatnya untuk membeli produk tanpa sebuah rencana. Yang kedua, terkait adanya kaitan yang erat antara psikologi konsumen sebagai faktor pengaruh yang cukup kuat terhadap aktivitas pembelian suatu produk. Dan yang ketiga, memberikan penemuan baru bahwa value dalam diri konsumen bisa menjadi pengaruh terkuat terhadap aktivitas pembelian berulang, selama produk tersebut sesuai dengan nilai yang diyakini. Kemudian, kegunaan penelitian ini ditinjau dari aspek praktis. Yang pertama adalah peningkatan kualitas dan daya tarik copywriting pada strategi pemasaran agar semakin menarik minat beli yang terencana maupun tidak terencana. Yang kedua, pengayaan program-program promosi penjualan agar dapat semakin menarik minat beli konsumen yang terencana maupun tidak terencana. Dan yang ketiga adalah melakukan pengkajian secara berkala untuk memahami beragam konsep diri konsumen, khususnya generasi Z, agar dapat mengatur strategi penjualan yang lebih baik lagi dalam meningkatkan minat beli. State of the art untuk penelitian ini adalah dilakukannya penelitian lanjutan dalam hal mendalami psikologi konsumen tentang latar belakang budaya, like or dislike pada personal branding business owner terhadap minat beli, keputusan pembelian, serta pembelian ulang. Di mana konsep diri like or dislike terhadap business owner menjadi faktor pesaing yang kuat bila disejajarkan dengan kualitas produk yang baik serta harga yang murah. Dan novelty untuk penelitian ini adalah sajian pembuktian tentang kaitan psikologi konsumen terhadap perilaku pembelian konsumen yang sangat kuat, baik perilaku pembelian yang direncanakan, tidak direncanakan, maupun pembelian yang dilakukan secara berulang terhadap produk snack dan beverage secara dengan proses pembelian secara digital. Teori yang digunakan pada penelitian ini ada 3 bagian. Yang pertama adalah grand theory menggunakan consumer culture theory. Yang kedua, middle theory menggunakan theory of reason action. Yang ketiga, applied theory menggunakan teori sesuai dengan variabel-variabel yang digunakan pada penelitian ini. Untuk grand theory menggunakan consumer culture theory menganut pada penelitian Arnold tahun 2018, yaitu studi ilmu tentang pilihan dan perilaku konsumsi dari sudut pandang sosial dan budaya yang bertentangan dengan psikologis dan ekonomi. Yang kedua, Theory of Reason Action mengacu pada penelitian Adsen tahun 1975, yaitu prediksi terbaik mengenai perilaku seseorang adalah berdasarkan minat orang tersebut. Untuk variabel teori, repurchase intention mengacu pada penelitian Kotler dan Armstrong, impulse buying mengacu pada penelitian Utami tahun 2012, self-concept mengacu pada penelitian George Herbert Mead, copywriting mengacu pada penelitian Arianda Azman-Tarigan, dan sales promotion mengacu pada penelitian Jaslim Saladin. Berikut ini adalah model penelitian. Untuk penelitian ini terdapat 9 hipotesis, dan hipotesis tersebut adalah hipotesis 1, diduga terdapat pengaruh self-concept terhadap impulse buying. Hipotesis 2, diduga terdapat pengaruh copywriting terhadap impulse buying, sampai dengan hipotesis yang ke-9, diduga terdapat pengaruh self-concept, copywriting, sales promotion, dan impulse buying secara bersama-sama terhadap repurchase intention pada pembelian produk snack dan beverages secara digital pada generasi Z. Metode penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif dengan sumber dan cara penentuan data
melalui dua cara, yaitu data primer melalui kuesioner dan juga data sekunder melalui jurnal, buku, dan sumber lainnya. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik probability sampling, cluster random sampling. Populasi pada penelitian ini berjumlah 5.416 orang dengan rincian dari 5 universitas atau 5 perguruan tinggi yang ada di wilayah LLC 3, dan untuk sampel sejumlah 410 responden mengacu pada penelitian teori HAIR tahun 2014, di mana total minimal sampel menggunakan jumlah parameter dikali 5, yaitu penelitian ini menggunakan 82 parameter dikali 5 sama dengan 410 responden. Dengan kategori laki-laki dan perempuan, mahasiswa jenjang strata 1, rentang usia 18 sampai 25 tahun, dan sedang menempuh pendidikan di jurusan manajemen pada perguruan tinggi swasta yang masuk dalam LLDT wilayah 3. Rancangan analisis dan uji hipotesis untuk penelitian ini menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, structure equation modeling, dan juga menggunakan skala data Likert. Demikian presentasi saya. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.